أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin. Alladzi bi ni'mati tatimmu sholihat, yang mana dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh sempurna kebaikan-kebaikan. Dan nikmat itu harus disyukuri jemaah. Sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala akan terus menambahkan keberkahan dan jumlah dari nikmat yang diberikan oleh Allah Rabbul Alamin. Dan itu sudah kita ketahui sebagaimana Allah Jalla Jalaluh mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Tuh jikalau kalian bersyukur dengan nikmatku, aku akan tambahkan nikmat tersebut kepada kalian. Kemudian salawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga salawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beradab dengan adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suatu keharusan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ngabarin kepada kita, orang yang ingin duduk bersama dengan beliau, bersanding dengan beliau di Jannatul Firdaus, yaitu surga Firdaus, adalah orang-orang yang senantiasa mencontoh beliau, senantiasa berusaha untuk menjadi atau mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu salah satu kita bisa berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mungkin kita tidak pernah duduk dengan beliau, walaupun kita mungkin tidak pernah hidup di zamannya beliau, tapi dengan kita mempelajari adab yang diajarkan oleh beliau, maka kita bisa duduk bersanding berdekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita terus mempelajari adab. Kita terus memperbaiki diri kita, hubungan kita dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan hubungan kita dengan sesama manusia. Dan alhamdulillah para ulama menulis kitab-kitab yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis-hadis beliau, kemudian dikumpulkan oleh para ulama dan kita bisa mempelajari hal tersebut. Di antaranya adalah kitab yang dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Kitab yang di dalamnya terdapat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan menjadikan kita bisa duduk di taman-taman dari taman surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kita akan membaca, kemudian kita akan mengambil faedah dari hadis-hadis tersebut. Maka di sini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala masih bab yang ke-14, yaitu bab al-iktisadi fit ta'ah, bab sederhana dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan hadis yang ke-151, maka beliau mengatakan, wa an Abi Rabi'
Hanzalah bin Rabi al-Usaidi al-Katib ahadi kutabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari Abi Rabi Hanzalah bin Rabi al-Usaidi, dan beliau adalah salah satu penulis atau salah satu penulis Al-Quran, penulis kitab yang dituliskan atau yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah salah satu penulis yang dari kalangan para sahabat yang menulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menulis kalamullahu tabaraka wa taala. Maka dia mengatakan, laqiyani Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika Abu Bakar menemui aku, kata beliau. Faqala kaifa anta ya Hanzalah. Maka Abu Bakar mengatakan, gimana kondisimu wahai Hanzalah? Dan di sini di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan syariat Allah Jalla Jalaluhu, kalau ketemu sama sohib kita itu tanya kabarnya. Itu di antara keutamaan. Walaupun mungkin kadang orang mengatakan basa-basi itu Ustaz. Lah, bertemu dengan sohib kita, kita salam, kemudian kita tanya gimana kabar engkau. Dan itu di antara salah satu kalimatut thayyibah, ucapan yang baik, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa kalimatut thayyibatu shadaqah. Kalimat yang baik itu adalah sedekah. Ketemu dengan sohib, tanya kabarnya, dan itu bernilai pahala. Qultu, maka Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah munafik. Dia mengatakan dirinya sendiri. Dia mengatakan, ya Abu Bakar, Hanzalah telah munafik dia. Qala subhanallah ma taqul. Maka Abu Bakar mengatakan, subhanallah, maha suci Allah. Apa yang engkau katakan? Kok bisa engkau mengatakan hal tersebut? Diri engkau adalah munafik. Dan ini diantara juga faedah yang bisa diambil. Nanti akan disebutkan bahwasanya seseorang itu hendaklah dia mengintrospeksi dirinya dan melihat dirinya. Jangan terlalu banyak berbangga dengan diri sendiri. Bahkan kalangan sahabat Hanzalah, yang beliau adalah katibun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menulis wahyu, yang menulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sempat-sempatnya mengatakan munafik Hanzalah ya Abu Bakar. Kenapa kata Abu Bakar? Qultu, maka aku pun mengatakan Hanzalah, nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuzakkiruna bil jannati wan nar ka'anna ra'yal ain. Maka kalau kita lagi duduk sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Hanzalah, kemudian disebutkan ayat-ayat tentang masalah surga dan neraka, itu seolah-olah surga dan neraka itu di depan kita, wahai Abu Bakar. Fa idza kharajna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afasna. Tapi kalau kita sudah bubar dari majelis, dari duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sudah mulai sibuk. Azwaja wa al-aulada wa sai'ati wa nasina katsira. Dan kita sibuk dengan istri kita, kita sibuk dengan anak-anak kita, bahkan kita sibuk dengan dunia kita, dan kita lupa dengan akhirat kita. Dan biasanya memang terjadi kayak seperti itu. Anda bayangkan ketika duduk di masjid taklim, Masya Allah, kita seolah-olah orang yang paling banyak ilmunya. Tapi kalau udah sampai di rumah, lupa sudah pembahasan apa tadi yang dibahas. Kumpul dengan istri, kumpul dengan anak-anak, kumpul dengan mengurusi urusan dunia. Maka para ulama mengatakan, ya memang terkadang urusan dunia itu melupakan akhirat, bisa melupakan akhirat kita tersebut. Kemudian beliau mengatakan kita lupa dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Bakrin, maka Abu Bakar pun mengatakan, fa wallahi inna lanalki misla hadza. Demi Allah, kita juga mendapatkan seperti itu, sama seperti engkau. Dan dia tidak meremehkan dan mencemohkan saudaranya ketika dia mengatakan duduk di majlis taklim, keluar dari majlis taklim enggak ada dapat apa-apa. Kita seolah ketemu istri, ketemu anak, dengan urusan dunia kita, kantor kita, itu lupa kita sama sekali.
Maka teman yang dengar itu jangan sampai mencemoohkan temannya. Ente berarti datang ke majelis taklim niatnya nggak bagus, atau mungkin tidur di sana misalnya, atau main-main. Tapi Abu Bakar tidak. Dia mengatakan sama juga kita, sama. Kita pun seperti itu. Fantolaktu ana wa Abu Bakrin hatta dakhalna ala Rasulullah SAW. Akhirnya kami pun berangkat berdua bersama Abu Bakar. Aku bersama Abu Bakar dan menemui Nabi SAW. Ingin curhat juga kepada Nabi. Qultu nafaqan Hanzalatu ya Rasulullah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hanzalah telah munafik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma dzaka? Kenapa kok bisa hal tersebut? Qultu ya Rasulullah, nakuna indaka tudzakkiruna bin nari wal jannah ka'anna ra'yal ain. Fa idza kharajna min indika afasna al azwaj wal aulad wa sai'ati nasina katsiran. Wahai Rasulullah, kalau kita lagi duduk bersama engkau sebutkan kita neraka dan surga, itu seolah-olah di depan mata sudah seperti itu. Maksudnya ketika disebutkan surga, semangatnya luar biasa, ibadah. Ketika disebutkan neraka, takut luar biasa, takut mengerjakan perbuatan maksiat, bersedih, bahkan ada di antara mereka menangis karena khawatir mungkin akan menjadi penghuni neraka. Tapi kalau kita sudah keluar dari majelismu ya Rasulullah, kita mulai sibuk dengan istri, dengan anak-anak, dengan kehidupan dunia, dan kita lupa dengan hal tersebut ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walladhi nafsi biyadihi law tadumuna ala ma takunu indi wa fi dzikri la safahatkumul malaikatu ala furusikum wa fi turukikum. Maka Nabi SAW mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya engkau terus berada di sisiku dan terus mengingat apa yang aku sampaikan, maka sungguh malaikat akan berjabat tangan dengan engkau, akan dilindungi dan akan diberikan keberkahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Didoakan oleh malaikat, baik ketika dia berada di ranjangnya atau dia berada di jalannya. Walakin ya Hanzalah, tapi kata Nabi SAW, akan tetapi ya Hanzalah, saatan wa saatan, 1 jam 1 jam, atau 1 waktu. Apa maksud dari hadis ini? Maka di sini Nabi SAW menyebutkan kepada kita orang-orang yang dia terus berada dalam ketaatan, maka dia adalah orang yang terbaik. Orang yang terbaik. Tapi ketika ada orang yang dia jatuh dari ketaatan tersebut, dia harus berusaha kembali lagi. Dan ini diantara juga peringatan kepada kita, iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun juga. Kadang-kadang tinggi, naik semangat, nanti udah beberapa hari kendor juga. Sama kayak seperti santri misalnya. Kalau sudah mulai pulang liburan, itu Masya Allah, sehari di rumah itu semua pekerjaan diberesin. Beres semua. Abinya nggak bekerja, uminya nggak kerja. Tapi kalau udah 2 hari liburannya, mulai malas sudah itu. Mulai malas, HP yang dipegang semuanya, kemudian lupa dengan yang lainnya. Ya kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kita pun seperti itu. Ketika di majelis, dinasihatin dengan berkobar-kobar, pulang semangat. Nanti lama-lama mulai kendor, sibuk dengan anak, istri, dan dunia, dan yang lainnya. Tapi Nabi SAW menasihati kepada kita, saatan. Ya kadang-kadang seperti itu, kadang-kadang seperti ini. Tapi harus tetap berusaha. Ya engkau ibadah juga terus dijalankan, bersama dengan keluargamu juga engkau jaga, anakmu juga engkau jaga, dan seterusnya. Tapi bukan berarti kumpul dengan istri itu tidak mendatangkan pahala. Itu pahala jemaah. Berkumpul dengan istri itu pahala. Bahkan antum nyari nafkah, kemudian antum suapi istri itu dengan tangan antum, itu ada sedekah. Nabi SAW mengatakan, wa antaj'ala luqmatan fi mura'atika sedekah. Engkau ambil nasi, engkau suapi istri engkau, itu sedekah. Pahala juga. Maka Nabi SAW sangat bijak sekali ketika melihat ada orang-orang di kalangan sahabat sudah mulai kayak kendor, dikasihkan semangat lagi.
dikasihkan semangat lagi. Maka ini ada juga pahala, di sini juga pahala. Kemudian yang memang kita harus berusaha untuk terus seimbang dalam mengerjakan ketaatan. Kalau bisa meninggi. Dan yang enggak benar itu yang dia terjun payung keimanannya, yang enggak naik-naik lagi dari hal tersebut. Nah, kemudian beliau mengatakan, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, hadis yang ke-152. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhthub idahum rajulun qa'imun. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, ternyata ada seorang laki-laki yang dia berdiri. Dilihat lagi ceramah Nabi SAW, di luar dari masjid itu ada yang berdiri. Fasa'ala anhu wa qalu. Maka ditanyalah orang-orang, kemudian orang-orang mengatakan, Abu Israil nadhara ayyakuma fis syamsi wa la yaq'udu wa la yastadhilla wa la yatakallama wa yasum. Dia adalah Abu Israil ya Rasulullah. Dia bernadar untuk berdiri di bawah matahari, dan dia tidak duduk, dan dia tidak berlindung atau bernaung, harus tetap berada di atas di panas tersebut, dan dia enggak mau ngomong dengan orang lain, dan dia puasa. Maka Nabi SAW mengatakan, muruhu falyatakallam wal yastadhilla wal yaq'ud wal yutimma saumahu. Maka hendaknya perintahkan dia untuk berbicara, perintahkan dia untuk berteduh, perintahkan dia untuk duduk, dan perintahkan dia untuk menyempurnakan puasanya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa di sini jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, faedah yang bisa diambil bahwasanya dalam agama Islam itu dibolehkan bernazar. Boleh. Nazar itu boleh jemaah. Cuman kata Nabi SAW, nazar itu biasanya keluar dari orang-orang pelit. Kenapa? Karena orang-orang yang bernazar itu biasanya nunggu dapat nikmat dulu, dia baru ingin mengerjakan ibadah. Misalnya kita, ada orang tua kita sakit, kita mengatakan, ya Allah sembuhkanlah orang tua saya, nanti kalau orang tua saya sembuh, maka saya puasa. Dan antum tidaklah mengerjakan puasa kecuali kalau orang tua sembuh. Maka ini kita pelit, kita nunggu dikasih upah dulu sama Allah baru kita beribadah, dan tidaklah keluar kecuali dari orang-orang yang pelit. Tapi seandainya kalau dia bernazar, maka wajib dia kerjakan nazarnya. Tapi ingat, nazar yang dia bukan dalam kemaksiatan. Nazar yang bukan dalam kemaksiatan. Kemudian di sini beliau mengatakan, di antara yang disebutkan an-nadhur bisukuti laisa qurbatun fi syariatil Islam, kayak seperti nazar supaya dia enggak ngomong, nazar dia berada di bawah matahari, enggak mau berteduh, enggak mau duduk. Ini adalah nazar yang bukan yang diajarkan dalam syariat Islam. Lah, bukan. Itu bukan mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Antum bernazar enggak mau ngomong sama istri antum. Apakah mendekatkan diri kepada Allah? Lah, malahan antum berbuat maksiat. Istri itu ada hak untuk antum ngomong sama dia, tapi kita nggak mau ngomong sama dia. Yang adalah perbuatan maksiat. Wala yaqbalullahu ta'ala amalan lam yasra'hu wa lam yasta'dhin bihi wa lam yaj'alhu qurbatan. Dan Allah tidak akan menerima suatu amalan yang tidak disyariatkan oleh Allah, yang tidak diizinkan oleh Allah, dan bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Alamin. Karena berdiri di bawah matahari, antum mau ibadah apa di sana? Nyiksa diri antum sendiri. Nanti antum di bawah matahari pingsan, nggak jadi ibadah. Bahkan ada seseorang mengerjakan ibadah karena saking panasnya dia pingsan, Nabi SAW mencela dia. Ibadah menyiksa diri itu enggak boleh jemaah. Maka kita membahas dalam hal ini, yang dalam pembahasannya al-iktisadu fil ibadah, sedang-sedang saja dalam ibadah, jangan membuat diri itu celaka dan yang lainnya. Dan ini di antara pembahasan juga jemaah, enggak boleh berlebih-lebihan sehingga membuat kita celaka. Kemudian beliau mengatakan, kullu ma yata'adda bihil insan walau ma la mimma lam yurud bil masru'iyati
ke kitabun aw sunnah la yanbaghi at-taqarrubu bihi ila Allah. Maka semua yang tidak diizinkan untuk manusia, yang dia tidak ada syariatnya dari kitabullah, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada anjuran atau tidak layak dikatakan untuk mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala. La ta'ata fin nadaril ma'siyah. Kemudian beliau menyebutkan enggak ada ketaatan dalam nadar berbuat maksiat. Antum bernadar berbuat maksiat, mengatakan, oh saya kalau nanti dapat ini saya akan buat jebakan supaya orang jatuh ke got misalnya. Enggak boleh. Atau mencelakai orang lain, itu haram hukumnya. Haram hukumnya. Wa man fa'ala dzalika fa'alayhi alla yafi bihi. Maka barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka wajib baginya untuk tidak melakukan hal tersebut. Walidzalika amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Israil ayyatakallama wa yastadhilla. Maka Nabi SAW memerintahkan Abu Israil ini untuk ngomong sama untuk berteduh. Kemudian nadhara ta'ah yang bagi ayyatimmahu wa la yanquduhu. Kemudian kalau ada nadar ketaatan, maka wajib dia tunaikan dan enggak boleh dia kurangi. Kalau dia bernadar puasa 3 hari, wajib 3 hari. Kalau dia puasa 1 hari, wajib dia 1 hari dan enggak boleh dia mengurangi dari hal tersebut. Nah, maka dalam hadis ini jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, secara keseluruhan, secara umum, bahwasanya Nabi SAW mengingkari apa yang dilakukan oleh Abu Israil yang dia bernadar untuk berdiri di bawah terik matahari, tidak duduk, kemudian tidak bernaung, kemudian tidak mau ngomong. Maka Nabi SAW mengatakan, perintahkan dia untuk ngomong, untuk bernaung dan untuk duduk, tapi untuk puasa tetap disempurnakan, karena puasa itu adalah nazar dalam ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Dan kesimpulannya pula, nazar dalam perbuatan maksiat maka itu tidak dianggap. Apakah dia harus berpuasa untuk membayar nazarnya, Ustaz? Enggak ada. Enggak ada dia melakukan, karena dia melakukan perbuatan yang tidak dianjurkan oleh Allah tabaraka wa taala dan Rasulnya. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kita masuk ke bab yang ke-15. Bab al-muhafazati 'alal a'mal. Bab menjaga amalan-amalan soleh yang kita kerjakan. Apa memang harus kita jaga, Ustaz? Apakah amalan-amalan soleh yang kita kerjakan itu bisa hilang, Ustaz? Maka kita katakan, nah, amalan-amalan soleh itu bisa kehapus. Dan ini diantara tipu daya setan akan membuat amalan kita ini tidak bisa bertahan, jemaah. Di antaranya cara untuk menghilangkan amalan tersebut adalah rasa ujub pada diri kita. Walaupun antum kerjakan 1 tahun yang telah lalu, tapi antum ungkit lagi. Karena antum pengen merasa bangga di depan manusia, pengen dianggap supaya antum ahli ibadah, padahal nggak ada orang yang tahu. Tapi 1 tahunnya mau antum sampaikan. Iya, kayak nyembelih misalnya, berkurban. Tahun kemarin antum berkurban, pas tahun yang berikutnya antum mengatakan, dia berkurban 1 ekor kambing saja. Anak tahun kemarin 10 ekor sapi anak sembelih. Nah, dia berbangga dengan hal tersebut, meremehkan orang yang baru datang bawa 1 ekor kambing, padahal dia tahun ini nggak berkurban juga, jemaah. Walaupun dia berkurban juga, tapi dia merasa bangga dengan amalan yang dia kerjakan dan dia sebut, tahun kemarin tuh 10 ekor sapi anak sembelih. Dia datang cuma 1 ekor kambing, kecil lagi. Maka seperti itu, dia merasa bangga dengan hal tersebut. Maka disebutkan al-ujubu muhbitun li kulli a'mali sholih. Ujub itu bisa merusak dan bisa menghapus amalan-amalan soleh yang kita kerjakan. Sehingga kita harus menjaga amalan-amalan soleh kita nggak boleh hilang. Bahkan kita pernah mendengar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa orang-orang yang muflis? Siapa orang-orang yang bangkrut? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu adalah orang yang dia berdagang ternyata nggak kembali modal, atau dia berdagang nggak dapat apa-apa, pocol dia, jemaah. Nah,
Apalagi istilahnya, pokoknya udah modalnya nggak balik, barangnya hilang, itu adalah orang muflis. Dia mengatakan hal tersebut. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bukan itu yang aku maksud. Orang yang muflis adalah orang yang selama ini dia mengerjakan sholat, dia membawa pahala sholat, dia membawa pahala berpuasa di jalan Allah, dia membawa pahala bakti kepada orang tuanya, dia membawa pahala bakti kepada suaminya, dia membawa pahala cari nafkah untuk keluarganya, dia bawa semuanya. Tapi Nabi SAW mengatakan fasyatama hadza, lisannya itu enggak mudah dijaga, enggak dijaga. Syatama hadza, dia mencaci maki orang lain, dia menghinakan orang lain, dia meremehkan orang lain. Hati-hati. Kemudian wa daraba hadza, dia menzalimi orang lain, dipukul, disiksa orang lain. Wa akhadha mala hadza, dia ambil harta orang lain yang dia bukan haknya, diambil harta orang lain. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan dipanggil, ditegakkan keadilan, kemudian orang-orang yang dizalimi pun akan datang. Kemudian mengatakan, ya Allah, fulan bin fulan dahulu pernah menarik satu helai dari benang bajuku. Akhirnya gara-gara satu helai itu bajuku rusak. Ya Allah, sekarang aku minta keadilanmu. Itu kezaliman, hati-hati. Apalagi kalau saling jambak misalnya kan. Ini berantem santri misalnya, saling tarik rambutnya, rontok beberapa helai. Hati-hati kalau dia nggak minta maaf. Hati-hati. Ada suami sama atau ada istri dengan ya sang laki-laki ini punya dua istri misalnya. Istri yang pertama, istri kedua saling jambak misalnya, saling menzalimi. Hati-hati. Kalau dia tidak mengikhlaskan sebelum dia meninggal dunia, itu adalah kezaliman, akan diminta. Apalagi kita kadang-kadang mudah mencaci maki orang, mudah menghina orang, enggak dengan lisan, kadang-kadang dengan tulisan. Itu mudah sekali. Karena memang setan itu enggak ingin ya amalan kita ini bersih selama-lamanya. Dan dengan mudahnya tangan kita luar biasa. Ngibahin orang, namimah orang, seperti itu. Kadang di grup ya, kalau nggak saling nasihatin susah kita jemaah. Susah. Saling gibah, saling caci maki, saling hina, bahkan nyebutin omong-omong kotor. Itu hampir tidak lolos kita dari hal tersebut jemaah. Hampir nggak lolos. Apalagi dengan gadget yang kita miliki. Yang antum akan mendapatkan berita yang macam-macam. Tadi berita ini Pak siapalah gitu pemerintahan, ketemu dengan tetangga, asik-asik ngopi, mungkin nyeritakan ya, burung-burung yang ada yang antum pelihara, ujung-ujungnya ke mereka juga ceritanya. Ke mereka juga, karena saking asiknya kan. Oh tadi berita nih, berita seperti ini, ada tetangga selingkuh. Kemudian ada yang saling bacok misalnya. Aib-aib orang keluar. Akhirnya caci maki, saling menghina. Maka Allah Jalla Jalaluhu akan membuat amalan kita itu habis jemaah. Dan di antara caranya yang lain juga. Iblis laknatullah alaih membuat amalan kita ini habis dengan kita meremehkan perbuatan-perbuatan maksiat. Kita belum masuk dalam hadisnya jemaah. Ini di antara pembukaannya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Sauban. Apa kata beliau? La a'lamanna aqwamun ya'tuna yaumal qiyamah bihasanati amsalil jibal tihamatal bayda. Nanti pada hari kiamat kata Nabi SAW, ada orang-orang yang dia bawa pahala seperti gunung timah putih yang sangat besar. Faja'alah Allahu haba'an mansura. Allah jadikan amalan dan pahalanya tersebut itu habis. Akhirnya sahabat tersebut mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sifhum lana ya Rasulullah, jalihim lana ya Rasulullah, hatta la nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Maka kabarkan kami sifatnya ya Rasulullah, kabarkan kami siapa mereka ya Rasulullah, supaya kami ini enggak sama seperti mereka ya Rasulullah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innahum min ikhwanikum, mereka dari sahabat-sahabat kalian, wa min jildikum, kulitnya sama dengan kulit kalian. Nah, sama kita, mereka sholat kita sholat, mereka puasa kita puasa, sama. Walakinnahu aqwamun idza khalau bimaharimillahi intahakuha.
Tapi mereka adalah sekelompok kaum, kalau di tempat ramai, Masya Allah, luar biasa dia ketaatannya. Tapi kalau di tempat sepi, dia adalah orang yang paling pertama kali melakukan perbuatan maksiat. Itu yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang iblis ini nggak mau, sehingga kita harus berusaha untuk muhafadzatu alal amal, jaga amalan itu jangan sampai rusak. Terutama yang paling besar ngerusak itu ujub sama ngomong kotor tuh cuma caci maki orang, menghina orang, menzalimi orang lain. Itu hampir-hampir kadang kita nggak bisa menghindar dari hal tersebut. Nah, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kesimpulan dalam pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini, yaitu sebelumnya adalah bab tentang sederhana dalam ketaatan. Kita katakan bahwasanya keimanan itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ya, ketika kita duduk di majlis taklim, seolah-olah kita adalah orang yang paling luar biasa sekali. Kemudian ketika keluar, seolah-olah kita adalah orang yang paling buruk. Dan ini diantara cara juga terus untuk mengintrospeksi diri kita. Kita nggak sebaik orang yang kita cela, kita nggak sebaik orang yang lainnya, maka kita harus terus melihat kekurangan pada diri kita. Dan ini juga diantara caranya supaya amal soleh kita itu tidak kehapus. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala tentang masalah diantara tanda-tanda amalan itu diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa kata beliau? Menyibukkan diri dengan dosa kita sendiri. Jangan kita sibukkan dengan apa yang dosa yang orang lain lakukan. Sibukkan diri kita. Amalan yang kita kerjakan ini belum ada apa-apanya. Daripada kita sibuk ngomongin orang, kemudian hina orang dan yang lainnya. Kemudian di sini diantara juga adab yan bagi lil alim ayyakuna hakiman fi mu'alajatil umur. Maka hendaknya seorang guru itu, seorang alim itu juga menjadi atau memiliki peran untuk bisa membuat hati semakin lemah lembut, untuk bisa membuat orang itu juga tambah semangat dengan beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, tidak boleh berlebihan dalam ibadah, yaitu apalagi kalau ibadahnya ini gak ada syariatnya lagi, yang dia bernazar berdiri di bawah matahari, gak mau duduk, gak mau berlindung, gak mau ngobrol, maka jelas ini adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Adapun kalau dia bernazar dengan ketaatan kepada Allah, maka hendaknya dia sempurnakan. Kemudian insyaallah kita masuk tentang apa yang kita sebutkan, menjaga amalan-amalan soleh yang kita kerjakan jangan sampai hilang, jangan sampai terhapus, karena syaitan dia senantiasa untuk membuat amalan kita ini hilang. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, inna syaitan qa'ada li bani Adam bikulli atrukihi. Sesungguhnya setan menyiapkan seluruh perangkapnya untuk membuat anak Adam itu terjatuh kepada apa yang dia siapkan. Nama Allah Ta'ala al-Musawab. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan, sisanya kita gunakan untuk tanya jawab. Nah, tafadhal, mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan tema atau mungkin ada yang lainnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau dijil Ustaz, ada dua pertanyaan. Pertama, tadi yang tema yang awal itu menjaga sederhana dalam mengerjakan ketaatan. Artinya bahwa dalam ketaatan kita jangan terlalu memaksakan diri. Mau dijelaskan bagaimana hubungannya dengan, saya tidak tahu ini apakah fameo atau kata-kata bijak yang biasa kita dengar, bahwa kejarlah duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Dan kejarlah akhiratmu seolah-olah kau akan mati besok. Itu yang pertama, mungkin mohon penjelasan nanti. Kemudian yang kedua, menjaga amalan soleh yang biasa kita lakukan agar tidak hilang pahala. Tadi disebutkan ada dua penyebab bisa hilang pahala. Itu yang pertama, intinya disebutkan situ menzolimi orang lain, mungkin gitu. Itu mungkin intinya. Kemudian yang kedua, perbuatan maksiat dikala kita bersendiri.
itu dua di antaranya yang bisa menyebabkan pahala hilang. Bagaimana seandainya kita bertobat dari dua permasalahan itu, kita bertobat dari menzolim orang lain atau bertobat dari perbuatan maksiat karena orang melakukan sesuatu karena pasti ada suatu kehilafan karena manusia di tempatnya lemah. Nah, itu mohon dijelaskan Ustaz. Mungkin dua itu barangkali. Barakallahu fikum. Wa fika barakallah. Nah, di sini ada dua pertanyaan. Ada sebuah di antara mahfuzat orang Arab itu, bahwasanya kejarlah dunia seolah-olah kalian itu hidup selama-lamanya. Kemudian kejarlah akhirat atau bersungguh-sungguhlah dalam mengerjakan akhirat seolah-olah engkau mati besok. Maka kita katakan di sini beliau mengajarkan kita untuk mengejar dunia itu yang memang silakan untuk jadi orang kaya boleh. Cuman jangan sampai lalai dengan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Boleh, jelas itu ada takaran dan syaratnya. Karena menjadi orang kaya itu bukan celaan jemaah, tapi sekemampuannya, sesuai dengan kadar yang dibolehkan oleh Allah. Yang memaksakan diri apa? Yang kita sebutkan dulu, ngelihat temennya punya mobil Mercedes, dia sampai sakit kepala nyari cara supaya menandingi tetangganya. Ini namanya menyiksa dirinya untuk mencari-cari dunia. Bahkan nanti akan jatuh dia ke dalam hal yang diharamkan, mencari segala cara. Karena ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau orang memaksakan dirinya, maka kalau enggak meninggalkan amalan tersebut, maka dia akan mengerjakan sesuatu yang di luar dari hal tersebut. Akhirnya dia berusaha melakukan perbuatan haram dan yang lainnya. Karena kalau udah mulai berlebih-lebihan. Tapi yang diperintahkan untuk terus mencari dunia, silakan kita mencari dunia. Cuman jangan sampai melalaikan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Bahkan dalam dalil-dalil banyak yang nyuruh kita untuk nyari dunia. Di antaranya Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika kita sudah selesai sholat Jumat, Allah Jalla Jalaluhu mengatakan fantashiru. Engkau menyebarlah. Carilah keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari rizki. Cari. Tapi jelas dengan cara yang halal dan bersungguh-sungguh. Ingat, bersungguh-sungguh itu bukan memaksakan diri. Sama dengan beribadah. Beribadah kita dianjurkan sungguh-sungguh. Seolah-olah kita mati besok. Maksudnya khusyuk dalam beribadah. Serius dalam beribadah. Serius dalam beribadah. Bukan memaksakan diri. Dia harus mengerjakan ini, mengerjakan ini. Padahal memang dia tidak mampu dengan hal tersebut. Yang kita mampu dan sempurnakan. Maksudnya sholat. Kita mampu mengerjakan sholat. Buat sholat itu lebih sempurna lagi. Dengan rukun-rukunnya, dengan wajibnya, dengan sunnahnya, dengan syarat-syaratnya, dan seterusnya. Itu namanya bersungguh-sungguh. Kita fokus dengan ibadah tersebut seolah-olah besok kita mati. Maka sholat kayak sholat terakhir. Seperti itu. Tapi kalau orang memaksakan diri, beda lagi dia jemaah. Dia memaksakan diri sudah memang gak mampu dia dengan hal tersebut, dipaksa. Apa contohnya beribadah memaksakan diri jemaah? Beribadah memaksakan dirinya sampai membuat dia celaka. Ya, yang kemarin kita sebutkan hadis 3 orang yang datang kepada Nabi SAW, ingin puasa terus, nggak mau berbuka, maka mati dia jemaah. Nah, mau menandingi Nabi SAW, dia ingin terus bangun tengah malam, nggak mau tidur, nggak bisa karena kita butuh tidur. Dia tidak mau menikah dan terus beribadah. Yakin pasti kita juga butuh dengan hal tersebut dan seterusnya. Nah, Allah Ta'ala misal. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menjaga amalan soleh kita jemaah? Dengan kadang-kadang kita menzolimi orang lain, maka terus bertobat jemaah, terus bertobat. Kemudian kalau memang kita benar menzolimi orang lain tersebut dan kita ingat dengan hal tersebut, minta keridoannya. Minta keikhlasan, minta maaf selama dia masih hidup dengan hal tersebut. Maka kalau anak ada dosa, anak minta maaf, seperti itu. Dan jangan nunggu lebaran baru minta maaf jemaah. Kadang ada orang nunggu lebaran dulu dia baru minta maaf. Apalagi yang sering kadang yang kita ini melakukan perbuatan zalim itu sama orang tua kita. Sering kali kita berbuat zalim, mengeraskan suara, bahkan membentak mereka dan seterusnya. Maka antum jangan nunggu lebaran dulu pas kumpul dengan mereka baru minta maaf lah. Tiap hari doakan, kemudian minta maaf sama mereka, minta keridoannya dan seterusnya.
Maka dengan bertobat tersebut akan menghapus dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Tapi kalau dia berhubungan dengan manusia, usahakan cari mereka, kemudian minta keridoan dari mereka. Dan itu yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab yang pertama yang kita bahas. Dalam bab tobat yang pertama. Coba antum buka lagi di awal-awal tentang syarat orang taubatan nasuha. Itu di awal-awal ada. Yang dulu awal-awal kita bahas tentang taubatan nasuha itu. Yang pertama dia menyesali, kemudian dia menangisi, kemudian dia bertekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Ini kalau urusan dengan Allah. Kita mungkin ninggalin sholat, maka bertekad kuat, nyesel, ana harus tetap sholat. Berkedua, nangisin, dia memang kita salah. Kemudian ketiga, berusaha bertekad kuat, nggak boleh ninggalin sholat. Maka aman, selesai. Tapi kalau dia urusan dunia, kata beliau, maka harus minta maaf. Di awal-awal dari Riyadhus Shalihin ini ada dijelaskan hal tersebut sama beliau. Antum buka sarahnya atau mungkin yang terjemahan yang ada penjelasannya tentang bab taubat. Di awal-awalnya disebut syarat-syarat taubat. Allahu taala a'lam bishawab. Ada yang lain lagi? Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah khair. Ustadz, masalah zolimin tadi, apakah kalau minta maaf itu apa kita harus katakan Ustadz? Seandainya saya pernah pukul si A umpamanya, apakah saya pernah pukul kamu, saya minta maaf, mudah-mudahan kamu maafkan kesalahan saya. Apakah harus seperti gitu? Atau hanya kita minta maaf aja? Nah, jemaah. Apakah harus nyebutin kesalahan kita kepada orang tersebut? Enggak mesti, jemaah. Tapi kalau antum merasa tenang, antum sebutin hal tersebut, maka sampaikan. Antum pernah ngambil duitnya 50.000, sampaikan, ana minta maaf ya, dulu ana pernah ngambil duit antum 50.000, ana pengen ganti. Kadang-kadang orang itu enggak apa-apa, sudah naik kelasan, aman seperti itu. Kalau memang antum ridho dengan hal tersebut. Kemudian kalau antum misalnya sekedar minta maaf, ana minta maaf, kayaknya dulu ana pernah berbuat dosa sama antum, mungkin enggak sengaja nepuk punggungnya, kebetulan punggungnya lagi luka, kemudian dia jengkel sama kita, karena ada kezaliman. Mudah-mudahan dengan hal tersebut bisa mengampuni dosa kita. Gak mesti harus disebut kesalahan kita. Nah, Allah Ta'ala misal. Sama dengan kita dengan istri, kayaknya salah kita banyak sekali sama istri kita. Mungkin pernah mukul istri antum juga kan. Maka cukup antum mengatakan, istriku, ana minta maaf ya, karena mungkin dulu pernah ini dan pernah itu. Sang istri juga seperti itu, minta maaf sama suaminya. Jangan sampai gak mau minta maaf. Apalagi sekarang tren-tren sekarang, Masya Allah, banyak orang-orang yang mau merusak hubungan keluarga dan yang lainnya. Yang lagi tren kan jemaah, istri itu anti minta maaf. Ya kan jemaah? Anti minta maaf. Siapa yang mengajarkan hal tersebut? Itu orang-orang yang mau menyusupi supaya rumah tangga itu tambah rusak dan membuat istri itu tambah durhaka sama suaminya. Bahkan di antara keridhaan Allah Jalla Jalaluhu, seorang suami melakukan kesalahan kepada istrinya. Kemudian seorang istri, dalam hadis Nabi SAW, seorang istri datang kepada suaminya, memegang tangannya, mencium tangan suaminya, kemudian mengatakan, suamiku, ridhoilah aku. Seperti itu. Dia minta keridhaan, padahal suaminya yang salah. Maka Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada mereka. Nah, saling minta maaf kalau memang ada salah kita jemaah. Kepada istri kepada suami, dan jangan nunggu lebaran jemaah. Jangan nunggu lebaran. Bahkan kalau udah mulai lebaran nangis-nangis istri itu. Nah, sering kayak seperti itu. Kenapa hari-hari yang lain nggak mau minta maaf dan seterusnya. Nah, nggak mesti harus disebutkan. Allah Ta'ala misal. Ada lain lagi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya. Kami di depan rumah kami itu ada sebuah musola, tidak ada imam rawatibnya. Apa kriterianya kalau kita mengangkat anak dari sekolah CI kelas 5 dan dia kebetulan sekolah tahfidz, bolehkah kita angkat jadi imam? Karena ketika saya tinggal untuk tolabul ilmi seperti ini, musolanya kosong, nggak ada jadi imam. Iya. Ya, kalau kami kan hari Ahad, Selasa, Rabu itu saya tinggal. Khususnya tidak ada Ustaz.
Jadi mohon penjelasan apa kriterianya anak kecil diangkat jadi imam. Karena yang di belakang itu banyak yang tua Ustaz. Nah. Mohon penjelasan. Nah jemaah, ini pernah terjadi. Seorang sahabat siapa lupa. Dan lagi umurnya kalau nggak salah 6 tahun atau 7 tahun. Dan beliau yang cerita, Umar atau siapa? Atau Ibnu Umar kayaknya. Ketika hendak mengerjakan sholat, maka para jemaah itu melihat siapa yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Dan gak ada yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya itu kecuali saya. Sedangkan ana sab'i sinin kalau gak salah, atau sitti sinin. Lagi pada waktu itu berumur 7 tahun atau 6 tahunan. 6 tahunan. Kemudian aku pun yang dijadikan jadi imam. Dan itu boleh. Takarannya apa? Yang pertama, dia bacaannya bagus, bisa difahami. Kalau dia ngaji kita bisa paham. Kemudian tajwidnya juga bagus jemaah, biar enak didengar. Kemudian disebutkan juga adapun kalau suara itu ada syarat-syarat yang berikutnya. Di antara juga suara juga harus bagus. Terutama juga kalau anak kecil itu dia tamyiz. Tamyiz itu dia bisa membedakan antara mana yang salah, mana yang benar, walaupun dia belum balik. Balik itu ya sudah mungkin umur puluhan tahun dia untuk balik. Tapi sahabat ini umur 6-7 tahun dia disuruh jadi imam. Karena dia tahu, oh ini perbuatan ini nggak boleh, ini nggak boleh. Kemudian juga di antara syarat boleh jadi imam itu, dia paham dengan gerakan-gerakan yang dia kerjakan. Oh ada ruku, ada itidal, ada sujud, seperti itu. Itu di antara beberapa syarat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dia tamyiz, hafalannya ada, bisa, silakan dia disuruh. Adapun kalau tua itu, kalau memang dia hafalannya tua ini bagus, misalnya ada 2 orang hafalannya sama-sama bagus, maka dilihat dia siapa yang duluan masuk Islam, kemudian siapa yang lebih paham dari sunnah, siapa yang paling bagus bacaannya. Tapi kalau semuanya sama, cari yang lebih tua. Karena memang di antara adab yang diajarkan oleh Nabi SAW, dahulukan yang tua dulu kalau memang hafalannya bagus. Dalam semua hal disuruh dahulukan. Dalam berbicara suruh yang lebih tua, dalam menawarkan makanan suruh yang lebih tua. Kabir kata Nabi SAW. Yang tua dulukan, yang tua yang dulukan. Yang kecil-kecil nanti belakangan. Tapi kalau nggak ada hafalannya yang tua-tua, karena sekedar biasanya yang tua cuma kulhu aja yang kita punya kan. Karena tiap hari yang kita baca kulhu terus kalau sholat. Siapa di antara kita yang udah umur 40 tahun, 50 tahun baca surat Al-Baqarah? Kayaknya jarang deh itu. Imma sholat 2 rakaat pun. Paling yang nongol di kepala itu 3 kulhu. Kemudian mungkin potongan-potongan dari ayat-ayat yang lain. Paling itu saja. Nah, tapi kalau ada yang bagus, apalagi kita mau melatih mereka juga, maka silakan. Boleh. Nah, syarat umurnya itu nggak ada syarat umur, yang penting dia tamyiz. Boleh. Maka ibu-ibu kalau di rumah, kalau ada anaknya misalnya kelas 6 SD misalnya, atau mungkin kelas berapa SD dia paham dengan bacaan Al-Quran, bisa jadi imam dia di rumah. Tapi dia pergi ke masjid dulu. Nanti jangan disuruh jadi imam terus di rumah, akhirnya nggak ke masjid-masjid. Nah, Allah Ta'ala alam shawab. Yang utamanya tamyiz, hafalannya banyak, bagus juga suaranya. Kemudian dia tahu rukun-rukun gerakan sholat. Nah, itu sudah cukup. Tapi kalau ada yang tua yang paham bagus bacaannya, Masya Allah itu lebih diutamakan. Nah, kalau nggak ada sama sekali ya sudah. Nah, yang penting juga dia sudah berkhitan. Ya jangan lupa, jangan tamyiznya siapa saja tapi dia nggak berkhitan. Kenapa? Karena di antara syarat sahnya sholat itu adalah terhindar dari najis. Orang kalau berkhitan, kalau belum berkhitan jemaah, itu kan ada kulit yang menutupi kepala kemaluan. Kalau kencing itu kadang-kadang kesimpan di sana, banyak kotoran di sana. Dan disebutkan oleh Imam Syafi'i nggak boleh orang sholat itu bawa kotorannya, dan itu membatalkan sholat. Antum tahu baju antum kena kotoran kencing misalnya, antum pakai sholat batal sholat antum, batal. Kecuali kalau nggak tahu, lagi sholat, selesai sholat baru tahu, oh kok ada kotoran, ini nggak jadi masalah. Tapi ini dia tahu, kan di antaranya ya dia berkhitan juga, baru dia boleh jadi imam. Maka sering di kalangan saudara-saudara kita ya dari kalangan Imam Syafi'i itu, imam kita kalau ada lagi sholat di depan anak kecil, ditanya sama mereka,
Sudah sunat belum? Belum, disuruh ke belakang dia. Disuruh ke belakang. Walaupun pada asarnya anak kecil nggak jadi masalah dia di depan. Cuman nanti permasalahannya, apakah anak kecil yang dia belum berkhitan ini sama seperti tembok yang menghalangi satu sop dengan sop yang lain dan seterusnya. Nanti pembahasannya beda lagi dengan hal tersebut. Itu ada di bab salat. Nah, Allah Ta'ala misal. Ada yang lain lagi? Cukup? Nah, fadhal. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Mau tanya, apa itu penyakit was-was? Nah. Terkadang kita ibadah itu nggak fokus disebabkan was-was. Was-was. Apa kiat-kiat menghilangkan was-was dalam ibadah? Nah. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan ini antum harus belajar kaidah fikih ini. Apa kata beliau? Al-yakinu la yazulu bisyak. Yakin itu nggak boleh dihilangkan gara-gara keraguan atau was-was. Antum kalau sudah yakin, hilangin was-was tersebut. Dan dalil-dalil menyebutkan was-was itu banyak jemaah. Di antaranya ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi SAW yang dia mengeluhkan, yajidu syai'an fi batnihi. Dia mendapati sesuatu di perutnya, kayak bunyi gitu, kayak bunyi. Kemudian sama juga ketika sholat di bawah kipas angin atau kena langsung AC, kayak kita sujud itu kayak ada dingin-dingin di dubur kita jemaah. Itu kalau mulai bahas kayak gitu ketawa anak-anak. Memang bisa iya seperti itu Ustaz. Iya. Dan anak coba jemaah. Ternyata iya. Kipas angin bawah, kipas angin baling-baling ini bawah. Kemudian anak sengaja sujud. Itu kayak di dubur kita itu dingin jemaah, kayak ada angin-angin. Itu kayak kentut rasanya, angin enak. Apakah itu akan membatalkan sholat kita? Tergantung antum. Kalau antum yakin bahwasanya itu bukan kentut, sudah hilangin semuanya. Maka Nabi SAW mengatakan la yansorib, nggak boleh dia batalin sholatnya. Hatta yasma'u sautan au yajida rihan, sampai dia dengar suara kentutnya atau dia cuma baunya. Ini maksudnya dia yakin batal hal tersebut. Dia yakin batal hal tersebut. Seperti itu kata Nabi SAW. Tapi kalau dia nggak yakin maka hilangkan hal tersebut. Kemudian was-was ini merasa ragu dalam semua perbuatan jemaah. Merasa ragu dengan semua perbuatan. Caranya gimana ngilangin dia? Dengan antum belajar ilmu yang pertama. Yang kedua dengan antum nggak usah gubris dia selama antum yakin. Contoh, lagi sholat antum, kemudian antum bingung. Tadi udah wudu apa belum wudu? Kan was-was. Was-was. Maka hukum asalnya antum tadi udah wudu apa belum? Kalau hukum asalnya antum nggak pernah wudu sebelumnya, misalnya antum wudu kan maghrib. Yang saat maghrib toh, lagi nunggu isya. Mau sholat isya antum was-was. Ini udah wudu apa belum? Udah wudu apa belum? Sudah, antum nggak usah pikirin wudu. Karena tadi hukum asalnya antum maghrib wudu dan belum mendapati antum kentut dan yang lainnya. Itu untuk menghilangkannya. Kemudian juga ketika antum lagi sholat ragu rakaat ketiga atau keempat, sudah ambil yang rakaat ketiga. Daripada antum pusing mikirin ketiga, keempat, ambil yang lebih sedikit bilangannya kata Nabi. Kemudian nanti tinggal antum cukupkan untuk sujud sahwi 2 rakaat setelah 2 kali sujud setelah salam dan seterusnya. Kemudian belajar ilmu dengan hal tersebut. Tapi jemaah kadang orang belajar ilmu itu juga was-was. Ana dapati di kampus itu ada teman ana, dia ngambil jurusan hadis, belajar hadis, masya Allah. Dia wuduknya was-was. Wuduknya was-was. Ditanya sama anak, apakah muka itu harus kena dengan wudu? Iya. Ana bilang iya, dalilnya seperti ini. Padahal beliau ada jurusan hadis. Maka ketika wudhu itu antum lihat, dia ambil, digosok mukanya sampai memerah mukanya. Padahal sekedar dia kena mukanya selesai. Dan antum harus tahu bahwasanya air itu ketika kena muka hukum asalnya akan menyebar dia semana-mana. Antum cuma gosok sedikit saja, dia sampai mukanya. Kemudian kumur-kumur kayak gimana? Apakah harus kena semuanya? Iya, Anda bilang iya. Maksudnya yang di mulutnya ini. Sampai dia kalau wudhu itu ngangkat air, itu sampai seperti itu dia. Orang mau selesai sholat dia belum selesai wudhu. Nggak tahu kalau sekarang. Dan itu hati-hati emang dari setan jemaah. Karena kalau antum sudah mulai was-was dari satu hal akan merembet kemana-mana sampai antum akan berpikir, antum sudah nikah sama istri antum sudah 5 tahun atau 10 tahun. Antum akan was-was. Ana pernah nyeraikan istri ana apa enggak? Kemudian sudah berapa kali ana ceraikan dia? Akhirnya ujung-ujungnya antum ceraikan dia. Karena takut dengan hal tersebut.
Maka kalau antum nggak tahu udah ilangin, berarti hukum asalnya nggak pernah nyarikan istri. Gitu saja. Nah, biar lebih selamat dengan hal tersebut. Dan akan merembet kemana-mana dengan was-was tersebut. Caranya gimana? Yakin dengan amalan yang antum kerjakan. Maka kalau memang antum ragu dengan hal tersebut, buang keraguan tersebut. Tapi kalau antum yakin dengan hal tersebut, sudah pilih itu. Nama Allah Ta'ala alam shawab. Ini yang dapat Anda sampaikan. InsyaAllah kita akan lanjutkan di perjumpaan yang berikutnya. Binillahi tabaraka wa ta'ala. Dan sebelumnya sampaikan, kadang kita yang berilmu kayak seperti ini was-was juga cuma. Anda kadang-kadang kalau wudhu was-was. Anda udah selesai wudhu jemaah, selesai, lengkap sampai cuci kaki. Ada bisikan di telinga Anda, kayaknya tadi belum cuci tangan. Ya sudah, peduli amat dengan hal tersebut, Anda lupakan, Anda wudhu lagi. Selesai sudah, wudhu lagi kedua kali udah selesai. Anda nggak mau gubris was-was seperti itu lama-lama bertanya-tanya. Kadang sering seperti itu jemaah. Lagi wudhu jemaah, lagi wudhu udah selesai sampai kaki, udah dibasuh kaki. Tadi sudah cuci tangan apa belum? Padahal hukum asalnya sudah cuci tangan, tapi karena keraguan ada was-was, sudah wudhu lagi. Anda sering double wudhunya juga, double wudhunya. Ya gara-gara bisikan setan itu, daripada ngikutin dia sudah kita kerjakan lagi lah kalau memang seperti itu. Nah, Allahu ta'ala alam shawab. Semoga Allah Jalla Jalaluhu memudahkan semua urusan kita, kemudian memberikan kita keyakinan dalam ibadah, dijauhkan dari was-was, kemudian menjadikan amalan-amalan soleh kita adalah amalan-amalan yang diterima di sisinya dan membuat kita diridhoi dan dimasukkan ke dalam surganya bersama orang-orang yang kita cintai, yaitu dari istri kita, anak-anak kita, suami kita, kemudian juga orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.